Shalom teman-teman, kembali bersama saya Nathan. Kali ini kita akan membahas satu kisah di Perjanjian Lama mengenai Raja Asa. Nah, mari kita baca di 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 9 sampai 24. Mari kita buka Alkitab kita ya. Ya, 1 Raja pasal 15 ayat 9 sampai 24. Mari kita baca teman-teman. Nah, dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maakah, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Dan ada perang antara Asa dan Baasa Raja Israel sepanjang umur mereka. Baasa Raja Israel maju berperang melawan Yehuda dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbenaran rumah Tuhan dan dalam perbenaran rumah raja dan menyerahkan kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus kepada Ben-Hadad bin Brimon bin Hezion Raja Aram yang diam di Damsyik dengan membawa pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan yang emas dan perak. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baasa Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel dan ia mengalahkan Iyon dan Bet Abel, Bet Maaka dan seluruh Kinerot serta seluruh Naftali. Segera sudah Baasa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan ia menetap di Tirsa. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tiada yang terkecuali, karena harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baasa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba, Benyamin, dan Mispa. Selebih dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud bapa leluhurnya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, teman-teman, demikian pembacaan kita. Kemudian mari kita membahas tentang perikop ini ya, tentang kisah ini ya. Oke. Nah, silsilah Raja Asa, kita harus mengetahui siapa Raja Asa sebenarnya. Sebelum itu mari kita pelajari ya. Setelah Salomo meninggal, maka kerajaan Israel terbelah menjadi dua, yaitu kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, kaum Israel itu dipimpin oleh Yerobeam, adalah pengawal Salomo dengan 10 suku Israel. Nah, sedangkan kerajaan Yehuda atau kaum Yehuda dipimpin oleh Rehabeam anaknya Salomo dengan 2 suku Israel, yaitu Benyamin dan Yehuda. Nah, mengapa kerajaan Israel terpecah? Karena dosa Raja Salomo, yaitu memiliki istri dari bangsa asing, sehingga ia jatuh menjadi penyembah berhala-berhala dan dewa-dewa yang mengakibatkan juga bangsa Israel ikut berdosa seperti dia. Nah, karena kenapa bisa terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Israel dan Yehuda? Karena dosanya Salomo waktu dia jatuh dengan penyembahan berhala, akibat dia mengambil istri orang-orang asing yang bukan dari orang Israel sendiri, sehingga itu membuat dia jauh dari Tuhan dan menyembah berhala, sehingga itu bangsa Israel terpecah menjadi kaum Israel dan Yehuda seperti itu, teman-teman. Nah, terus kita baca di Yerobeam dipilih Tuhan dan untuk membuat bangsa terpecah karena dosa Salomo. Jadi Yerobeam sengaja dipilih Tuhan untuk membuat pecah kerajaannya Salomo karena dosa Salomo. Terus yang kita baca di 1 Raja 9 ayat 6 sampai 7 ya.
firman Tuhan kepada Salomo, tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Jadi teman-teman, itulah akibat dari dosa Salomo. Ketika Tuhan berfirman, kalau dia tetap taat pada perintah Tuhan, dia tidak mungkin kerjaannya hancur. Tapi karena dia tidak setia pada Tuhan, dia menyembah berhala akibat dia mengambil istri orang asing, makanya itulah yang menyebabkan jatuh. Makanya hati-hati teman, jangan salah pilih pasangan hidup. Kalau salah pilih pasangan hidup, ya kita bisa menyembah berhala, kita bisa tidak setia dengan Tuhan. Kalau kita pilih istri dari orang-orang pilihan, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, atau suami dari orang-orang yang sangat cinta Tuhan dan kita juga cinta Tuhan, maka hidup kita akan terjaga, aman, diberkati Tuhan. Tapi kalau kita salah pilih pasangan yang bukan dari Tuhan, dia belum dewasa dan kita menikah dengan dia, maka akan akibat bencana teman-teman, akan kacau rumah tangga seperti itu. Jadi jangan cari pasangan yang bukan dari Tuhan, yang tidak cinta Tuhan, maka itu akan berakibat fatal buat keluarga teman-teman. Seperti itu kita ambil hikmat dari pembacaan ini. Kita lanjut ya. Rehabeam adalah kakeknya Asa atau opanya Asa ya teman-teman. Nah, Rehabeam itu memerintah selama 17 tahun atas Yehuda dan Benyamin. Masa pemerintahan Raja Rehabeam, rakyat masih melakukan dosa, yaitu dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 20 berkata, tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Itu ya. Kedua, setelah Rehabeam mati, digantikan oleh ayahnya Asa, yaitu Abiam. Nah, Rehabeam diganti oleh anaknya Abiam, yaitu bapaknya Asa ya. Namun dalam 1 Raja pasal 15 ayat 3, Abiam hidup dengan segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Jadi sama, Rehabeam juga Abiam sama, tidak setia dengan Tuhan, melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Nah, setelah itu Abiam wafat, yang digantikan oleh anaknya yaitu Asa sebagai raja atas Yehuda dan Benyamin, yang kita akan bahas ini teman-teman. Sorry kata-kata terbata-bata, maafkan saya ya. Mari kita baca selanjutnya lagi teman-teman, membahasnya. Pemerintahan Raja Asa. Nah, apa yang dilakukan pada pemerintahan Raja Asa dalam kitab Raja-Raja pasal 1 Raja pasal 15 itu? Ketika Raja Asa memimpin orang Yehuda saat Raja Yehoram masih memerintah atas Israel. Jadi dia memerintah saat Raja Yerobeam, yaitu Yerobeam yang tadi ya teman-teman, yang memimpin umat Israel ya, atau kaum Israel ya. Itu dia Asa memerintah masih pada saat Yerobeam masih memerintah. Jadi Raja Asa, dia cucunya Rehabeam, masih memerintah pada saat Raja Yerobeam masih memerintah, itu raja atas Israel ya. Nah, Asa memerintah selama 41 tahun, teman-teman. Dia memerintah selama 40 tahun karena Asa itu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu mengikuti jejak Daud. Nah, tapi dia ada sedikit kesalahan, teman-teman. Alkitab berkata bahwa dia mengikuti jejak Tuhan dengan setia. Memang ya dia setia, tapi pada akhirnya dia agak-agak menyimpang sedikit, dia agak kurang setia begitu. Kesetiaan ya memang karena manusia ya, Tuhan memahami kita manusia punya kelemahannya, mengerti. Jadi kesetiaan itu pasti bukan setia yang full, pasti ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan Asa, namanya juga manusia. Nah, 1 Raja-Raja 15 ayat 11 berkata, Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya, jadi ikut jejaknya Daud. Daud juga setia, tapi dia juga ada kesalahan kalau kita baca. Jadi kesetiaan itu dalam Alkitab bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Pernah melakukan kesalahan, tapi kita mau bertobat, kita mau bangkit kembali, kita tidak menyerah. Itu namanya setia, bukan sempurna terus, tapi
tidak jatuh, pasti ada selain namanya kita masih hidup dalam daging. Nah, Raja Asa berperang dengan Baisa, Raja Israel. Nah, pada masa itu Raja Asa masih berperang dengan Raja Israel. Ada akibatnya kenapa dia bisa berperang, ada penyebabnya. Raja Asa mengambil segala emas dan perak dari rumah Allah di Yerusalem, di rumah Allah ya. Asa mengambil segala emas dan perak dari rumah Allah di Yerusalem dan di rumah Raja. Mari kita bahas di Alkitab tadi yang kita baca ya. Sebelum kita lanjut. Nah, ini teman-teman. Nah, ayat 11 berkata, Asa melakukan apa yang benar mata Tuhan. Nah, 12 itu dia menyingkirkan pelacuran bakti di negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat nenek moyangnya. Bahkan ia mecat Maaka, neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Nah, patung Asyera itu patung sembahan orang Kanaan waktu itu. Jadi dia punya nenek itu masih membuat patung itu, masih menyembah dan berhala. Makanya ini Asa dia memecat dia punya nenek dari pangkat ibu suri. Nah, ibu suri itu pangkat seorang ibu raja. Dulu ibunya Rehabeam, makanya dia pecat karena dia ini masih menyembah itu dewa-dewi orang Kanaan. Dan juga Asa melakukan satu kebaikan, yaitu dia membuang semua pelacuran bakti, tempat-tempat untuk pelacuran. Dia buang semua tempat-tempat itu, dia cukan. Terus dia menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Seperti itu. Kita lanjut lagi di slide yang tadi teman-teman. Nah, apa yang dilakukan raja untuk rakyat? Pertama, ia menyingkirkan pelacuran bakti tadi, menyingkirkan segala berhala, memecat Maaka tadi neneknya. Ia menyuruh orang Yehuda mencari Tuhan. Jadi dia menyuruh orang Yehuda mencari Tuhan. Yang kita lihat tadi di ayat yang di mana ya? Ya. Terus itu ya teman-teman. Jadi Asa sangat luar biasa ya. Dia sangat luar biasa semangat untuk Tuhan. Namun dia punya kekurangan juga. Seperti itu. Terus ia mengambil emas dan perak dari rumah Allah yang diberikan kepada pegawainya. Nah, kita baca di tadi dia mengambil emas ya. Nah, ini kita lihat teman-teman. Pertama nih Asa nih dia pergi membawa persembahan teman-teman. Ia membawa ayat yang 15 ya. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan. Jadi dia bawa persembahan kudus, yaitu emas dan perak serta barang-barang lain. Jadi dia pergi persembahkan di rumah Tuhan. Luar biasa kan baiknya Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dan mempersembahkan. Nah, terus kemudian ada perang antara Asa dan Baisa, Raja Israel. Baisa itu Raja Israel yang sudah menggantikan posisinya Yerobeam ya tadi. Yerobeam ya tadi Raja Israel ya. Sepanjang umur mereka itu mereka selalu perang. Nah, perang terus ini Baisa Raja Israel itu maju berperang melawan Yehuda dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Nah, tetapi Asa mengambil emas dan perak yang masih tinggal dalam perbedaan rumah Tuhan dan dalam perbedaan rumah raja. Jadi Asa ambil lagi itu emas dan perak dari rumah Tuhan yang dia sudah tadi persembahkan dan dia menyerahkan kepada pegawainya. Terus supaya dia pegawai pergi antar kepada. Nah, kemudian ayat yang ke-18 ya, yang kedua tuh, kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Heson Raja Aram yang diam di Damsyik dengan membawa pesan. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baisa Raja Israel, supaya ia undur daripada aku. Jadi Asa dia takut juga dengan Baisa, makanya dia pergi minta pertolongannya Ben-Hadad itu Raja Aram. Dia dengan membawa persembahan yang sudah dikasih kepada pegawainya tadi, ambil dari rumah Tuhan yaitu emas dan perak. Dia pergi antar. Nah, ini satu kesalahan.
yang dilakukan oleh Raja Asa, yaitu dia mengambil barang yang dia sudah kasih sama Tuhan. Dan sebenarnya rumah Tuhan tidak boleh kita ambil barang dari situ untuk kasih orang, apalagi bangsa Aram. Itu persembahan Tuhan untuk Tuhan, bukan kita ambil untuk kita persembahkan kepada orang lain, yaitu bangsa lain. Nah, ini satu kesalahannya Raja Asa ya. Dia mencari Tuhan sungguh-sungguh, tapi dia masih ada ketakutan dengan Baesa, Raja Israel, dan dia minta pertolongan Ben-Hadad. Nah, dia pergi ambil itu emas dan perak. Dia pergi kasih kepada kepada Raja Aram. Nah, itu satu kesalahan yang dilakukan yang dilakukan oleh Asa, supaya ini Baesa itu undur dari dia, seperti itu. Nah, kemudian Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa yang menyuruh panglima-panglimanya menyerah kota-kota Israel untuk mengalahkan Iyon dan Abel Bet Maaka dan seluruh Kineret serta seluruh tanah Naftali. Nah, segera sudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan menetap di Tirsa. Jadi Ben-Hadad yang menarik perjanjian, membatalkan perjanjiannya dengan Baesa, sehingga Raja Israel tidak berani lagi untuk menyerang Raja Yehuda, yaitu Asa. Seperti itu satu kesalahan yang dilakukan Asa. Seharusnya dia minta pertolongan sama Tuhan, bukan pergi minta bantuan kepada Raja Aram, Ben-Hadad. Nah, itu satu kesalahan yang dilakukan. Seperti itu. Tapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tiada yang terkecuali mereka harus mengangkat batu dan kayu dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba, Benyamin dan Misma, yaitu memperkuat. Raja Asa mengambil yang ditinggalkan Baesa tadi itu untuk memperkuat Geba, Benyamin, karena Baesa kan dia sudah mundur karena Raja Aram sudah membantu Raja Asa agar agar Baesa tidak menyerang Raja Asa lagi, seperti itu. Terus yang terakhir ini Raja Asa dia sakit. Sebelum dia mati dia sakit kedua kakinya. Itu akibat kesalahan yang dia lakukan tadi, yaitu dia ambil emas dari rumah Tuhan, dia kasih kepada Raja Aram Ben-Hadad. Seharusnya dia minta pertolongan Tuhan saja. Terus dia kasih dia yang kesalahan yang kedua itu dia belum setia itu menyingkirkan korban bukan pengorbanan, masih belum setia itu. Tapi dia dalam hatinya dia mengasihi Tuhan, begitu. Hanya dia masih punya kekurangan sedikit, tapi dia sepanjang hidupnya dia mengasihi Tuhan, dia bertobat. Nah, di situ ayat yang ke-23 berkata bahwa selimi dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya di kota-kota yang diperkuat, jadi bukan semua itu terus dalam kitab sejarah Raja Yehuda, tetapi pada masa tua ia menderita sakit pada kedua kakinya. Pada masa tuanya dia sakit pada kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Nah, syukurnya dia meninggal, dia dapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, yaitu di kota Daud. Dia dikuburkan di samping nenek moyang. Jadi dia dikuburkan dengan tenang di kota Daud, aman. Jadi ada raja Israel atau raja Yehuda yang meninggal tapi tidak dikuburkan di kota Daud karena mereka sangat berdosa, sehingga Tuhan tidak mengizinkan mereka dikuburkan di tempat yang layak, gitu. Maksud tempat yang baik untuk dikuburkan di kota Daud. Nah, itu karena Asa dia mencari Tuhan, makanya pada saat dia meninggal dia ditempatkan di tempat yang layak, yaitu di kota Daud, dikuburkan di samping nenek moyangnya. Itu ya, kita buka lagi di slide yang tadi yang kita baca tadi. Nah, kita ulang lagi sedikit ya teman-teman, siapa tahu ada yang kelewatan. Terus sudah tadi ya, akibat dari kesalahan Asa yaitu tidak menghancurkan bukit-bukit pengeluaran, maka terus berperang dengan Israel. Jadi dia masih belum sempurna menghancurkan bukit pengeluaran, masih ada yang dia belum semua dia kasih beres.
tentang hal-hal yang menyimpang. Terus akibat dia mengambil emas dari rumah Tuhan, menyerahkan emas itu kepada Raja Aram, ia mengalami sakit. Jadi setiap apa yang kita lakukan, sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Tapi akibat itu untuk kebaikan kita, teman-teman. Jadi Tuhan tidak pernah menghukum kita karena Tuhan benci kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita supaya kita benar-benar hidup benar. Karena iblis itu memang sangat licik ya. Kadang dia ingin kita terus menyerah, tapi kita jangan menyerah. Kita harus tetap setia dengan Tuhan, hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Namun kadang daging kita lemah karena memang kita masih dalam daging, tapi kita jangan menggunakan alasan daging sebagai alasan kita untuk menyerah, untuk kita menjadi orang yang penakut. Tapi kita harus bangkit terus sampai kita mendapatkan diri kita menjadi berkenan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kita berkata juga, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Jadi tiap hari kita harus menyempurnakan diri kita. Roh kita selalu baru, selalu semakin sempurna dengan Kristus. Setiap hari demi hari kita harus memperbarui hati kita, pikir kita tiap hari harus serupa dengan Yesus. Seperti itu. Begitu juga seperti kisah Asa nih, setia sampai akhir juga dia setia, walaupun dia harus mengalami sakit ya nggak masalah. Yang penting dia tetap setia sama Tuhan pada akhirnya, seperti itu. Jadi tidak berarti kita ikut Tuhan lurus-lurus, tidak bisa jatuh, pasti jatuh, namanya kita masih daging begitu. Tapi yang penting hati kita tetap setia sama Tuhan, cinta Tuhan, itu intinya, itu terakhir. Nah, jadi kesimpulan sama tadi saya bilang, jadi setiap pengikutan kita akan Tuhan akan mempengaruhi berkat Tuhan atas hidup kita. Sekecil apapun kesalahan kita pasti ada akibatnya, itulah Allah yang adil. Tetapi Tuhan sangat memahami kelemahan setiap orang. Asal kita mau sesali dan bertobat serta tetap mencari Tuhan, maka kita akan selamat sampai pada akhirnya. Nah, seperti teman-teman, kisah dari Raja Asa, kita sudah mengerti sejarahnya tadi, apa yang dia lakukan yang baik. Ada yang salah, jadi kita lihat yang positif, kita ambil, yang salah kita jangan ikuti. Nah, itu teman-teman yang saya bisa bahas kali ini. Terima kasih, semoga ini menjadi berkat yang bisa buat teman-teman semakin mengasihi Tuhan dan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nah, biarlah ini bisa teman-teman bisa bagikan kepada saudara-saudara teman-teman atau kawan-kawan juga, di mana berbagilah teman-teman. Ini berkat bagi orang lain supaya mereka bisa mengasihi Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lupa subscribe teman-teman. Kalau kalian subscribe akan membantu channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tangan kalian adalah saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan, teman-teman. Sama-sama kita saling berkat. Bukan karena saya hebat atau bukan karena apa yang saya bisa sampaikan, tapi saya mengalir, apa yang saya dapat dari Tuhan saya bagikan kepada teman-teman lewat YouTube ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada apa-apa yang saya dapat, mungkin YouTube belum ada penghasilan apa-apa teman-teman. Ini saya tidak mengharap penghasilan. Kalau penghasilan ada ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting semua kembalikan kepada Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, untuk dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Seperti itu. Doakan saya untuk saya terus menjadi berkat buat teman-teman dalam renungan-renungan ke depan, teman-teman. Semoga ke depan akan lebih banyak lagi renungan yang luar biasa, yang fantastis, yang bisa teman-teman pelajari bersama-sama saya. Dan kita semua, Tuhan, saling berbagi. Setiap manusia pasti punya talenta masing-masing. Masing-masing punya talenta ya. Kita saling berbagi, apapun itu. Mau merenung, mau berkhotbah, mau membagi renungan atau memuji Tuhan. Berbagi saja Tuhan. Selagi masih ada waktu kita melayani Tuhan dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, selama itu positif, selama itu menyenangkan Tuhan, selama itu baik, kudus, lakukan teman-teman. Yang penting kita mau bangsa kita diberkati, keluarga kita diberkati, semua orang diberkati dengan hal-hal yang positif yang dari Tuhan, yang ada dalam hati kita. Itu teman-teman. Terima kasih. Maaf terlalu panjang saya omong-omongnya. Mohon jangan jangan skip, jangan dilewati. Semoga teman-teman bisa maklumi saya. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin.